Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Jangan lupa selalu pakai masker. Hari ini saya akan sharing mengenai manifold. Manifold itu adalah suatu alat yang digunakan untuk pembagian air atau distribusi air bagi hidroponik ya sahabat. Jadi apabila sahabat mau menanam secara hidroponik dan kapasitasnya besar, itu harus menggunakan manifold ya, atau alat yang digunakan untuk membagi air, distribusi air ke instalasi pipanya ya. Jadi seperti yang di belakang saya ini, mana ya? Ya sebelah sana. Nah itu kalau bukan yang nanamnya hobi atau memang untuk produksi besar, itu harus menggunakan manifold. Nah untuk yang manifold saya buat ini nanti akan saya gunakan di area pabrik di mana tempat saya bekerja, karena saya sudah membuat instalasi hidroponiknya itu dengan kapasitas yang agak lumayan. Maaf. Jadi ada 10 batang ya, 10 batang per instalasi. Jadi ada 20 pipa PVC ukuran 2,5 in, sehingga saya harus menggunakan manifold ini sebagai pembagi distribusi airnya. Nah kemarin sudah saya buatkan manifold tersebut, namun setelah digunakan pembagian airnya tidak merata sahabat ya. Jadi ada yang di sebelah bagian kiri besar, tapi nanti di sebelah bagian kanannya kecil. Ini setelah saya analisa, karena kenapa bisa seperti itu tergantung dari tekanan air ya, tekanan air yang nantinya memang akan dibagi 2 cabang, karena saya membuatnya manifold ini berbentuk T, jadi bisa ke sebelah kiri ataupun bisa ke sebelah kanan. Nah tekanan air ini dengan cara seperti itu akan terbagi menjadi 2, ke kiri dan ke kanan, sehingga bisa saja terjadi pada saat tertentu yang sebelah kanan itu airnya besar atau sebelah kiri yang besar, sehingga keduanya nggak balance. Nah untuk membuat supaya distribusi air ini balance, saya sudah menganalisanya sahabat ya. Jadi saya menggunakan bentuknya bukan T lagi, jadi seperti ini ya. Nah nanti akan saya jelaskan kenapa saya buat seperti ini, karena ini sudah saya uji coba ya para sahabat. Dengan model yang seperti ini, tekanan aliran air itu merata ke semua distribusi airnya ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus seperti ini. Nah kalau para sahabat membeli di toko online, di online ya, itu kebanyakan manifoldnya menggunakan yang bulat ya. Jadi bulat, dan itu akan didistribusi ke semua selang PE nya. Nah selang PE nya ini dibagi di sekeliling manifold tersebut. Manifold jadi modelnya bulat, dan ada juga dengan manifold yang bentuk T ya, bentuk T. Nah nanti di pembagiannya kiri dan kanan. Kalau yang bulat ini sepertinya, nah tekanan airnya merata ya, sepertinya, karena memang tidak dibagi ke kiri ataupun ke kanan. Dia tertumpuk pada satu titik sehingga tekanannya merata. Nah, kenapa saya tidak menggunakan manifold yang bulat ya, yang seperti ini? Satu, karena memang materialnya itu susah gampang ya para sahabat. Yang kedua, agak ribetan ya, karena nanti pada saat saya pengaplikasian
itu kayaknya kurang rapi ya sahabat, kurang bagus. Nah, yang utama sih memang untuk materialnya. Saya sudah keliling-keliling ke toko bangunan di area saya ya, itu saya tidak menemukan yang saya inginkan seperti itu. Sehingga saya memutuskan menggunakan manifold yang seperti ini. Oke, Pak sahabat, apa saja yang diperlukan untuk pembuatan manifold seperti ini? Ikuti terus videonya. Oke, sahabat, sebelumnya akan saya jelaskan dulu kenapa saya menggunakan manifold yang berbentuk seperti ini ya. Awalnya sebelum saya modifikasi seperti ini, manifoldnya itu hanya T seperti ini, begini aja ya. Nah, ini di sini dikasih penutup dop, yang di sini juga, sehingga air itu akan terbagi ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri ya. Jadi titik airnya tidak pada satu titik, ke kiri dan ke kanan. Nah, sehingga bisa saja di sebelah yang kanan ini besar alirannya, nah yang kirinya ini kecil, atau begitu juga sebaliknya ya. Nah, dengan cara yang saya analisa itu saya buat seperti ini, walaupun titik kekuatan airnya itu juga dibagi dua, namun kita bisa lihat walaupun dia ke kiri atau ke kanan, nanti justru akan ketemu di sini tekanannya, sehingga akan merata. Yang sini berusaha untuk ke sini, yang sebelah sini juga akan ke kiri, yang ini ke kanan. Nah, nanti akan ketemu di sini sahabat, gitu ya. Seberapapun besarnya yang tekanan ke kiri ataupun ke kanan, justru nanti akan ketemu di titik ini. Nah, ketika ketemu di titik ini, distribusi air atau tekanan air itu akan rata. Nah, ini sahabat bisa buktikan kalau sahabat nanti membuat hidroponik yang sistem DBS ya, Duct Bucket System. Jika kita memakai atau menginstalasi hidroponik menggunakan DBS, itu sebaiknya sahabat untuk distribusi airnya seperti ini. Jadi dari ujung DBS yang pertama sampai yang terakhir, insya Allah tekanannya sama. Dan ini sudah saya buktikan pada saat saya membuat DBS dengan 20 titik ya, 20 ember ya. Jadi kita ngomongin titik. Dengan 20 titik selang PE-nya untuk distribusi ke duct bucket sistemnya itu, dari ujung ke ujung sama ya. Sama tekanannya. Ini sudah saya buktikan sahabat. Dan ini makanya saya aplikasikan untuk sistem manifold ya. Kalau DBS sekali lagi untuk DBS ya memang sahabat harus paling tidak menggunakan pipanya lebih ya, karena memang dibuat seperti ini. Anggap aja namanya di sini ember yang pertama, nah ini ember yang terakhir. Nah, nanti alirannya itu sama walaupun jaraknya jauh-jauh ya. Kan paling tidak kalau untuk bikin DBS itu minimal kan setengah ya, antara 30 sampai 50 cm ya, antara ember yang satu dengan ember yang lain. Tapi saya kebanyakan sih membuatnya itu sekitar 50-an sahabat ya, antara ember satu dan ember yang lain. Nah, kalau kita membuatnya ada 10 titik ya, kan lumayan ya, agak jauhan gitu loh, panjang. Sehingga kalau kita hanya menggunakan satu saja aliran, namanya di sini aja nih. Ini yang biasanya yang paling besar justru yang paling awal ya. Nah, yang paling ujung gitu yang kecil. Nah, untuk merubah supaya semuanya besar, nah, sahabat bisa menggunakan yang seperti ini.
Ya ini kalau ya kecil gini ini manifoldnya ya. Nah, jadi manifold untuk pembagian distribusi yang sistem DBS ataupun NFT ataupun DFT ya. Jadi sekali lagi pada saat dia keluar airnya ya akan didistribusi ke sini, tekanannya baik itu ke kanan ataupun ke kiri nanti akan ketemu di sini ya. Sehingga ya ini gotok-gotokan ya, yang sini juga pengen keluar, yang sini juga pengen keluar, sehingga akan ketemu di area ini. Itu sahabat ya, itu teorinya dan itu memang juga terbukti ya, semuanya rata. Nah, bagaimana cara membuatnya ini karena sudah kebanjur sudah saya potong-potong. Waduh, ada suara yang goreng sahabat. Karena sudah saya potong-potong, jadi sahabat yang harus disiapkan adalah satu, ini T. Lalu yang kedua, kalau T-nya sahabat harus menggunakan yang setengah in ya. Karena kalau yang lebih dari setengah in saya sudah pernah mencoba, itu nggak bagus ya. Tapi itu juga tergantung juga dari tekanan air sih ya. Tapi karena rata-rata saya menggunakan pompa yang standar itu apa ya, untuk akuarium gitu ya, ataupun untuk yang taman. Jadi saya menggunakan ukuran pipanya, diameternya adalah setengah in ya. Jadi kalau setengah in semuanya sama, T1 setengah in. Lalu pipanya juga setengah in. Ini kalau untuk ukuran ini saya hanya butuh nggak nyampe 1 meter ya, paling 50-an ya, 50 setengah meter ya, atau 50 cm. Jadi yang pertama adalah T yang dibutuhkan, lalu pipa setengah innya 50 cm, terus keni atau sambungan L itu 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini dipotong. Untuk yang bawah sebenarnya ukurannya adalah terserah sahabat ya, mau seperti apa ya. Kalau yang saya gunakan ini ya, ini kan kiri dan ke kanan masuk sekitar 3,5 cm ya sahabat. Dan ini saya bikin 30 ya, 30. Nih tambah 3,5 tambah 3,5, ini 37 sahabat ya. Nah nanti dibolong. Nah ini kenapa saya buat bolongannya di bawah, jadi nanti kalau dipasang kan begini sahabat ya. Nah, ketika dipasang begini otomatis selang PE nya kan dari bawah ya. Yang pertama, karena memang secara teori juga air itu akan mengikuti gravitasi ya sahabat, sehingga saya buat di bawah gini supaya juga lebih membantu, lebih besar ya dibanding dengan lubangnya yang ada di samping ya. Itu sih ya yang saya buat di bawah. Nah untuk pembuatan lubangnya sendiri ini saya menggunakan, karena selang PE nya adalah selang PE 7, sehingga lubangnya ini saya menggunakan mata bor 8 ya sahabat. Kenapa saya gunakan mata bor 8 ya, saya untuk distribusi ini menggunakan grommet sahabat ya. Loh, apakah menggunakan grommet itu nanti tidak lepas? Selama saya menggunakan pompa yang memang digunakan hanya untuk taman ataupun akuarium, itu tidak lepas. Tapi kalau memang tekanannya besar ya sahabat, menggunakan nepel ya, jangan menggunakan grommet. Nah, kalau saya menggunakan grommet ini karena memang nggak terlalu besar-besar banget, sehingga cukup menggunakan grommet dengan grommet yang untuk 7 mili, juga selang PE nya 7 mili. Dan ini lubangnya menggunakan
mata bor 8 ya. Jadi kalau sudah jadi seperti ini, tinggal masukin grommetnya, lalu pasang selang PE-nya ya. Sangat simpel sekali ya sahabat. Sehingga nanti kalau umpamanya ada apa yang mampet, nah ini keuntungan menggunakan grommet itu, kalau ada selang yang mampet, sahabat tinggal cabut aja ya, cabut. Nah nanti dia akan keluar kotorannya, baru dimasukkan lagi selang PE nya, dibanding dengan kalau sahabat menggunakan nepel 7 mili. Nah ini kan namanya nepel itu ada ulirnya sahabat ya, paling enggak sahabat harus membuka dengan ada ulir ya, dengan membuka nepel tersebut. Sedangkan ini pipa PVC ini atau paralon ini tipis ya, sehingga kalau sering dibuka tutup, ulirannya ini nanti akan berubah sehingga terjadi rembes ya. Ini sudah saya alami, makanya menggunakan grommet. Dengan menggunakan grommet ini insya Allah, walaupun kita sering cabut PE-nya, selang PE-nya ketika mampet itu tidak berpengaruh, kecuali kalau pas ditarik karet grommetnya robek. Nah ini harus diganti. Tapi sejauh ini tidak ada masalah sahabat ya, jadi masih aman-aman saja kalau dibanding dengan menggunakan nepel ya. Jadi saya lebih suka menggunakan karet grommet ukuran 7 mili, PE nya juga ukuran 7 mili. Ini nanti akan saya praktekkan ya, seperti apa ketika kita masukkan grommet dan selang PE nya. Ikuti terus sahabat ya videonya. Oke sahabat ya, ini kelihatan ya, ini adalah grommet yang ukuran 7 mili ya sahabat. Jadi ya, grommet ini dia yang namanya juga karet ya, jadi sangat mudah, fokus ya, sangat mudah dan gampang ketika kita memasukkan ke dalam lubang pipanya tadi ya, lubang pipa yang ukurannya tentunya ya jangan sama dengan grommetnya, jadi harus lebih besar sedikit. Itu saya lubangi menggunakan mata bor 8 nih sahabat. Nah yang ini selang PE nya ya. Belinya di mana? Di toko online ya sahabat ya, yang paling gampang sih, nggak ribet ya. Kalau untuk tokonya sahabat, cara untuk mencari yang terbaik adalah lihat aja testimoninya. Kalau mereka mengatakan baik, berarti ya tokonya baik ya. Itu sahabat ya. Nah, ini selang PE seperti ini. Ini ukuran untuk 7 ya sahabat, 7 mili. Jadi harus samakan ya, selang PE nya 7. Nah otomatis grommetnya juga ukuran yang 7 mili ya. Nah sekarang akan saya praktekkan. Ini simulasi aja sahabat ya, saya tidak menggunakan yang ini karena ini nanti kebetulan untuk grommetnya ya, grommetnya itu stoknya sudah habis di saya lagi menunggu kedatangannya, dan kebetulan ini ada sisa. Nah, ini akan saya praktekkan buat sahabat ya, jadi simulasi ya. Anggap saja bahwa pipanya sudah sudah dilubangin ya. Ini anggap aja maksud saya sebagai distribusinya ya. Lubang ini sekali lagi menggunakan mata bor 8 sahabat ya. Nah setelah dibor, usahakan nih samping-sampingnya ini dirapikan, dibersihkan menggunakan karter ya sahabat. Kenapa? Karena ini tajam. Nah ketika nanti kalau tidak dibersihkan, kita masukkan grommetnya, nah ini bisa robek nih. Nih kita lihat ada seperti ini sahabat ya. Bagaimana cara masukkannya? Gampang ya, cara masuknya gampang sahabat ya, tinggal tekan saja.
karena ini saya sendirian ya sahabat ya. Jadi agak ribet, maksudnya kameranya di depan saya. Ya, sahabat bisa menggunakan alat bantu apa aja, yang penting tidak tajam sehingga tidak merobek ini. Ya. Oke, saya masukkan menggunakan alat yang paling mudah, yaitu biasanya saya menggunakan sumpit ya. Sumpit kan itu tumpul ya, jadi tidak merobek si karetnya ini. Ya. Ya, sahabat, ya sudah masuk seperti ini. Ya. Nah, ini baru selang PE-nya. Ya, kita masukkan. Mudah sahabat ya. Kalau sahabat menggunakan nepel, ini tidak bisa seperti ini. Nah, udah ini selesai. Dan ukuran ini ya tergantung dari panjangnya instalasi berapa meter, itu tergantung dari instalasi NFD DFT-nya dari pusat distribusinya. Nah, nanti saya akan lanjutkan review untuk penggunaan dari nepel ini ketika nanti saya pasang di instalasi di area pabrik tempat saya kerja sahabat ya. Namun di sini saya akan memperagakan ini aja nih, simulasi seperti ini. Ya. Dan ini bisa bertahan sangat lama sekali. Yang penting pada saat ada selang ini mampet, sahabat nyabutnya pelan-pelan aja. Ya. Apakah terjadi kebocoran atau rembes di sekitar sini? Tidak sahabat ya. Mungkin sahabat bisa melihat sebelumnya di video saya yang ini ya, yaitu yang pembagian distribusi menggunakan otomatis ya. Saya menggunakan untuk distribusi juga menggunakan selang Grommet dan selang PE 7 mili yang untuk penyiraman anggur ya sahabat. Videonya aduh. Nah, jadi kalau kita lihat dari penampangnya ya begini. Seberapa dalam? Nah, seberapa dalam itu jadi sahabat bisa pastiin aja kira-kira dari bibir Grommet sini ya, itu sampai ke dalam itu nggak usah terlalu dalam. Nanti kalau dalam dia berarti nih ya, kalau terlalu dalam kelihatan sahabat ya, dia akan mentok ke samping, berarti nanti malah alirannya terganggu ya. Kira-kira di tengah-tengahnya aja seperti ini ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah, itu sekitar 1 cm ya. Jadi dari bibir Grommet ini ke dalam itu 1 cm masukinnya. Jadi pas di tengah-tengah ini ya. Dan insya Allah aman ya sahabat. Demikian para sahabat untuk manifold berbentuk lingkaran ya. Ini yang sudah saya analisa sebelumnya ya, sehingga saya membuat seperti ini. Nah, nanti aplikasinya saya akan buatkan videonya karena ini berada di sekitar area pabrik di mana saya bekerja ya sahabat ya. Saya membuatnya. Demikian para sahabat, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi sahabat untuk menanam hidroponik dengan mudah, tanpa ribet dan penuh keceriaan. Yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan pencet loncengnya juga. Saya perlu di komen nih para sahabat, supaya saya juga bisa memperindah dan memperbarui, memperbagus ya video-video saya. Kritik-kritik yang membangun silahkan di kolom komen nih sahabat. Bila ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.